Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Awam Bicara Hukum. Orang awam bicara tentang hukum dan supaya orang awam lebih mengerti tentang hukum. Kali ini kita akan membahas mengenai sebentar saya topiknya. Ada pertanyaan dari teman kita, seorang guru ya, namanya itu Om Johnson ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana akibat atau apakah ada penjara atau ancaman pidana ya terhadap seorang guru yang melakukan pemukulan terhadap anak ya, gitu. Itu pertanyaannya ya. Jadi bagaimana tuh seorang guru dengan alasan mendidik anak tetapi melakukan pemukulan misalnya terhadap anak. Jadi itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, bahwa anak itu tidak boleh dilakukan kekerasan terhadap anak ya. Jadi ini Om Johnson ini bertanya ya, bagaimana tentang hal itu karena dia ada seorang guru ya. Jadi setiap perbuatan ya yang dilakukan terhadap anak itu ya yang membuat kesengsaraan ya, membuat kesengsaraan atau membuat luka terhadap anak ya, maka itu ada ancaman pidananya ya. Jadi kalau anak itu sampai menderita secara fisik ya, kemudian secara psikis, itu ada ancaman pidananya ya. Jadi terhadap seorang guru sebenarnya ini sudah lama ya diatur undang-undang ini ya. Cuma ya itu mungkin banyak yang belum paham, dan kalau zaman dulu kan bedanya orang tua nggak keberatan ya anaknya dipukul, asal nggak terlalu parah ya kalau zaman-zaman dulu ya. Jadi memang kadang guru sering memukul, menampar tangan anak dengan mistal misalnya. Kalau zaman dulu kan anak pun takut menceritakan peristiwa tersebut kepada orang tuanya ya. Jadi itu saja sebenarnya perbedaannya pada zaman dulu dan dengan sekarang ya, gitu. Jadi bagaimana kalau sekarang seorang guru misalnya anak itu terlambat datang masuk kelas, kemudian anak melakukan kesalahan, lalu gurunya memukul misalnya ya, itu apakah ada ancaman pidananya? Itu ancaman pidananya itu ada ya. Jadi itu diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Setiap perbuatan yang dilakukan terhadap anak yang menyebabkan kesengsaraan ya, baik itu secara fisik maupun psikis, termasuk seksual ya, itu ada ancaman pidananya ya. Jadi hati-hati terhadap guru ya. Ancaman pidananya itu adalah 3 tahun 6 bulan. Jadi cukup lama ya, ancaman pidana itu 3 tahun 6 bulan ya, denda 70 juta rupiah ya. Kalau anak tersebut luka berat, misalnya cacat ya, itu luka berat itu cacat lah mudahnya, itu ancaman pidananya 5 tahun. Kalau sampai meninggal dunia, ancaman pidananya adalah 15 tahun ya. Jadi ini juga pesan himbauan kepada guru untuk tidak lagi melakukan kekerasan fisik ataupun psikis terhadap anak. Psikis itu apa? Kalau fisik sudah jelas ya. Misal kalau fisik itu sudah jelas. Misalkan memukul anak dengan mistal atau penggaris itu ya, atau memukul anak dengan tangan, menampar anak. Itu kekerasan fisik namanya. Kalau psikis itu adalah membentak anak misalnya, menghardik anak, itu adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis maksudnya ya. Jadi itu contohnya. Kan ada tuh kadang-kadang guru itu oknum guru membentak anaknya, menghardik anaknya, atau mempermalukan si anak ini ya, di depan teman-temannya yang secara tidak wajar. Itu juga merupakan kekerasan terhadap anak berupa psikis. Maka mestinya guru harus menjalankan sesuai apa yang telah dipesankan dalam kode etik ya. Guru itu kan punya kode etik juga ya, bahwa
ada kode etik guru itu untuk menjaga dan mendidik anak ya, tidak boleh juga melakukan kekerasan terhadap anak ya, seperti itu. Jadi itu yang ancaman pidananya terhadap guru tersebut ya. Lalu bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru ya untuk mendidik anaknya? Sebenarnya banyak cara yang dilakukan untuk memberi hukuman dalam tanda petik ya kepada anak ya. Misalnya kalau anak itu terlambat datang ke kelas, gurunya mesti tanyakan tuh, kenapa dia bisa datang terlambat. Tidak mesti harus serta-merta dihukum. Kenapa dia terlambat? Guru yang baik harus mendengar anak didiknya itu kenapa dia bisa terlambat misalnya. Kalau alasannya itu logis, alasannya bisa diterima, ya jangan serta-merta dihukum. Kalaupun dihukum, misalnya hukumannya itu mungkin ya bisa diterapkan itu adalah membersihkan toilet misalnya, seperti itu ya. Kemudian apa lagi ya, misalnya disuruh membersihkan buku di perpustakaan misalnya, itu mungkin lebih bagus ya. Atau murid misalnya disuruh menyalin buku, misalnya kalau mata pelajarannya kebetulan seni ya, misalnya menyalin buku puisi di perpustakaan gitu. Itu justru lebih bagus sanksi yang diberikan kepada si anak ya gitu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi hati-hati terhadap guru ya, mesti harus hati-hati ya dalam hal mendidik anak ya. Jadi tidak bisa lagi dilakukan kekerasan terhadap anak ya, baik secara fisik maupun psikis. Ada satu kasus yang menarik dan itu untungnya ya, bukan untungnya, tapi itu mungkin nasibnya masih baik ya. Jadi ada seorang guru ya, itu kasusnya itu di Pulau Jawa itu. Dia mungkin para awam bicara hukum sudah pernah dengar itu, dia menggunting rambut anak muridnya ya. Karena anak muridnya itu rambutnya panjang ya, dia gunting. Akhirnya si anak marah, mengadu kepada orang tuanya, akhirnya si guru ini dilaporkan ke polisi ya. Begitu. Tapi dianggap oleh Mahkamah Agung, dalam putusan Mahkamah Agung, bukan dianggap ya, dalam putusan Mahkamah Agung, Majelis Hakim Mahkamah Agung menganggap bahwa tindakan menggunting rambut anak itu adalah tindakan yang mendidik ya, gitu. Jadi itu masih di dalam ketentuan hal yang batas normal ya. Apalagi jika gurunya sudah memperingatkan kepada anaknya ya. Lebih baik lagi guru sebelum melakukan tindakan menggunting rambut anaknya itu menurati kepada orang tuanya ya. Jadi sebelum diberikan hukuman kepada si anak, surati dulu orang tuanya bahwa anak ini sudah rambutnya panjang ya. Kalau tidak dipotong, kalau tidak digunting, maka guru yang akan mengguntingnya, seperti itu. Itu lebih bagus lagi ya, seperti itu ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini ya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat bagi guru untuk mendidik anaknya. Demikian, salam awam bicara.